Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Irnawati Marcindi. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi dalam sebuah makalah secara otomatis maupun secara manual. Jadi, di sini makalah yang saya gunakan adalah makalah saya sendiri dengan judul Sejarah Komputer. Oke, jadi yang pertama, kita lihat adalah bagaimana cara membuat daftar isi secara manual dalam makalah ini. Caranya yang pertama, kita klik. Jadi di sini yang pertama kita isi sub-sub yang biasanya diisi dalam daftar isi. Yaitu yang pertama, kata pengantar. Berikutnya, daftar isi sendiri. Yang berikut, bab 1, pendahuluan. Dan terakhir, bab 3, itu penutup. Jadi, di sini kita isi sub-sub dalam pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, sama tujuan. Jadi, dalam latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan itu, kita akan memberi penomoran. Oke. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana cara memberi penomoran pada sub-sub tersebut? Caranya yang pertama, kita buka ribbon home, kita ke numbering, kita klik. Yang pertama kita tekan numbering alignment, oke, 1. Setelah itu kita klik numbering lagi, kita ke define number. Nah, di sini di format number kita akan isi, oke, kita akan isi 1.1 ya, jangan lupa titik di belakang 1 hapus. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi di sini kita bisa mulai mengetik latar belakangnya. Selanjutnya kita tinggal enter, maka secara otomatis akan muncul 1.2. Di sini rumusan masalah. Selanjutnya tujuan. Oke. Selanjutnya pada pembahasan. Caranya sama seperti pada pendahuluan. Kita pemberian nomor pada sub-sub pembahasan itu sama seperti pemberian nomor pada sub-sub pendahuluan. Jadi yang pertama, kita ke ribbon home, kita klik icon numbering. Oke. Kita klik 1, number alignment. Selanjutnya seperti tadi, kita kembali ke define number. Kita klik. Di sini pada bab 2 yang kita gunakan adalah 2.1. Oke. 1, jangan lupa titik di belakang kita hapus. Selanjutnya kita klik OK. Jadi di sini kita isi. Yang pertama itu pengertian komputer ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah sejarah komputer. Nah, selanjutnya
pada sejarah komputer itu ada beberapa sub yang dibahas. Itu mengenai perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Jadi yang pertama itu kita lihat, 2.2-nya bukan sejarah komputer, tapi generasi komputer. Oke, kita rubah. Generasi komputer. Komputer. Selanjutnya, pada sub generasi komputer itu terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu generasi pertama sampai generasi kelima. Jadi, cara penulisan pada daftar isinya yaitu, di sini kita klik. Di sini pada sub-sub yang terdapat dalam generasi komputer itu, penomorannya harus 2.2.1. Dia berada pada heading yang ketiga. Caranya sama seperti tadi, kita ke ribbon home, kita klik pada numbering. Selanjutnya kita klik 1. Ke numbering lagi, kita define number. Oke. Di sini pada numbering format kita ketik 2.2.1. Oke. Selanjutnya jangan lupa titik belakang hapus. Akan muncul. Baik, selanjutnya kita bisa mengetik. Yang pertama itu generasi pertama. Yang kedua, generasi kedua. Selanjutnya, generasi keempat. Dan yang terakhir itu generasi kelima. Selanjutnya, pada penutup, oke maaf tadi kita lupa daftar pustaka ya. Kita lupa, yang paling terakhir itu daftar pustaka. Terakhir adalah bab 3 penutup, itu ada kesimpulan. Jadi di sini caranya itu kita ke home, ribbon home, terus kita ke icon numbering, kita klik lagi macam seperti tadi. Di sini ada di numbering library itu sudah ada 3.1. Jadi kita klik. Oke. Selanjutnya kita ketik. Di sini subnya adalah kesimpulan. Baik. Ini adalah, jadi teman-teman, ini adalah sub-sub
yang harus diisi dalam makalah ini. Jadi selanjutnya, cara selanjutnya adalah kita mengatur posisi daftar sub-sub pada daftar isi ini. Baik, caranya yang pertama, kita blok kata pendahuluan, kita blok bab 1 pendahuluan, klik kontrol, selanjutnya bab pembahasan, dan bab penutup. Di sini yang kita lakukan adalah kita akan mengatur posisi titik 2 agar sejajar. Oke. Setelah itu kita klik left ident, kita tarik pada mistar ya. Di sini yang saya pilih adalah posisi 2. Selanjutnya kita kasih kembali. Oke. Pada posisi 2. Selanjutnya kita taruh kursor di belakang titik 2 dan kita tinggal tab. Nah, maka otomatis titik 2 pada bab 1, 2, dan 3 akan sejajar. Oke. Sudah sejajar. Selanjutnya yang berikut yang kita atur adalah sub-sub di dalam bab pendahuluan, bab pembahasan, dan juga bab yang terakhir adalah penutup. Jadi di sini kita blok latar belakang, tujuan, klik kontrol, bab 2 pengertian komputer dan generasi komputer, dan yang bab 3 itu kesimpulan. Selanjutnya kita tarik first line, kita tarik. Oke. Di sini dia. Nah, setelah itu untuk kerapiannya kita tarik lagi. Sorry. Oke. Kita ke 3. Nah, selanjutnya yang berikut pada yang kita atur berikutnya adalah sub-sub pada generasi komputer. Oke. Di sini ada dari generasi 1 sampai generasi kelima. Kita blok. Selanjutnya kita atur first line-nya. Oke. Setelah itu kita sesuaikan left ident di oke. Nah, jadi setelah tersusun rapi, selanjutnya kita jangan lupa kita bold kata pengantar, daftar isi, bab 1, 2, dan 3, dan juga daftar pustaka. Oke, bab 2 kita kasih bold. Selanjutnya, kita blok secara menyeluruh. Kita atur ukurannya 12, menggunakan huruf Times New Roman. Yang berikutnya adalah line spacing-nya. Caranya kita klik, kita ke line spacing option. Oke. Di sini before 0, after kita kasih 0. Oh, sorry. Kita kasih 0 dan spacing-nya 1,5 lines. Kita klik OK. Nah,
Setelah tersusun rapi, oke, baik teman-teman, selanjutnya setelah kita mengatur kerapiannya, bagaimana kita memberikan titik-titik pada setiap sub di sini. Jadi caranya yang pertama, kita blok secara menyeluruh. Oke, dan pastikan ruler dalam keadaan left tab ya. Jadi di sini ukuran yang telah saya ambil adalah 14 cm. Jadi kita klik kanan, kita ke paragraf. Selanjutnya kita masuk tabs, kita pilih tabs. Oke. Jadi di sini sudah terisi 14 cm. Selanjutnya kita klik leader-nya, kita pilih 2 atau 3. Jadi di sini yang saya pilih adalah 2. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik pada kata pengantar. Jangan lupa kita matikan, kita nonaktifkan bold-nya. Setelah itu kita tap. Kita bisa mengisi angka pada daftar isi. Nah, teman-teman, setelah kita tap, kita bisa mengisi penomorannya. Jadi di sini kata pengantarnya ada pada halaman angka Romawi 1 ya. Jadi isi oke. Angka Romawi 1, selanjutnya daftar isi. Kita tap. Sorry. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum pada kalimat yang menggunakan bold, jangan lupa sebelum mengklik tab, itu kita mengaktifkan icon bold-nya. Oke. Selanjutnya kita tab, kita isi angka Romawi 2. Oke. Pada pendahuluan, kita nonaktifkan, kita isi angka 1, latar belakang, pada halaman 1, rumusan masalah, juga masih pada halaman 1, tujuan, halaman 1, pembahasan pada halaman 2, sorry, sini lupa, oke, pada halaman 2, pengertian komputer, masih pada halaman 2, oke. Selanjutnya kita lihat, setelah pengertian komputer, generasi pada halaman 2. Jadi hal ini bisa dilakukan sampai pada bab 3 penutup dan juga bab sub yang terakhir adalah daftar pustaka. Sorry. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan dengan pemberian penomoran. Jadi generasi pertama masih pada halaman 2. Selanjutnya generasi kedua pada halaman 4. Ini pada halaman 6 juga, dan terakhir generasi kelima itu pada halaman 8. Selanjutnya penutup. Caranya kita nonaktifkan bold, kita tab, itu pada halaman ke-10. 10, kesimpulan kita tab, kita tab pada halaman ke-10.
Dan yang terakhir, daftar pustaka, kita nonaktifkan boldnya, kita tap, itu berada pada halaman 11. Oke, baik teman-teman. Jadi, inilah cara membuat daftar isi secara manual pada Microsoft Word, terutama pada makalah ataupun pada proposal. Demikian penjelasan saya mengenai cara menggunakan atau cara membuat daftar isi secara manual dalam Microsoft Word pada makalah ataupun pada proposal. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis pada makalah dan juga ataupun juga pada proposal. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, seperti yang tadi saya katakan bahwa saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis pada makalah yang tadi saya gunakan. Jadi caranya yang pertama, kita Ctrl F. Selanjutnya, pada navigation akan muncul headings, page, and result. Jadi kita klik headings. Setelah itu kita ke kata pengantar, kita blok kata pengantar, kita klik pada headings 1, setelah itu kita klik update. Selanjutnya, yang berikutnya, kita ke daftar isi, sama seperti tadi, kita klik pada heading 1, setelah itu, nah, pada pendahuluan itu cukup berbeda, jadi di sini yang harus muncul pada navigation yaitu bab 1, setelah itu titik 2, dan pendahuluan itu berada pada posisi sejajar. Jadi caranya, kita kasih spasi, titik 2, selanjutnya kita delete. Setelah itu kita blok, dia masih berada pada heading 1. Selanjutnya kita kembalikan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan itu berada pada heading 2. Jadi kita blok, kita ke heading 2, kita masuk modifikasi, setelah itu kita pilih font color automatic, ukurannya 12, dan Times New Roman, setelah itu kita klik OK. Di sini kita kasih 1.1. Jangan lupa. Nah, setelah itu, yang pertama, kita tekan Ctrl F. Nah, di sini muncul navigation, kita ke headings. Oke. Jadi, yang pertama yaitu kita ke kata pengantar. Kita klik kata pengantar, kita ke heading. Kita pilih color-nya otomatis. Setelah itu ukuran 12 dan ukuran jenis hurufnya kita gunakan Times New Roman. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita ke
daftar isi, itu juga masih berada pada heading 1. Kita klik, kita update heading 1. Oke. Kita klik update heading 1 to match selection. Setelah itu, kita ke bab pendahuluan. Di sini agak berbeda. Pada headings atau navigation atau daftar isi, itu keberadaan bab 1 dan kata pendahuluan itu pada posisi sejajar. Jadi caranya yaitu kita spasi, kita kasih titik 2, selanjutnya kita ke pendahuluan, kita delete. Oke. Setelah itu, kita klik, kita ke heading 1. Selanjutnya latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan itu berada pada heading 2. Jadi, kita blok. Sebelumnya kita kembalikan bab 1 ke posisi semula ya. Selanjutnya pada latar belakang, kita klik. Setelah itu kita ke heading 2, kita klik update to match selection. Nah, akan muncul latar belakang. Setelah itu, kerumusan masalah, sama seperti latar belakang, kita ke heading 2, kita klik update. Akan muncul rumusan masalah. Teman, selanjutnya kita ke tujuan. Jadi caranya, kita blok ke tujuan, selanjutnya kita klik headings 2, oke. Maka akan muncul tujuan secara otomatis pada headings ya. Selanjutnya, yang berikut adalah bab pembahasan. Sama seperti bab pendahuluan, caranya itu kita spasi, kasih titik 2, selanjutnya kita blok, terus kita klik pada heading 1. Jangan lupa kita kasih update heading. Oke. Akan muncul. Setelah itu, pada pengertian komputer, di sini saya rubah ya. Oke, kita rubah hurufnya. Oke, pengertian komputer. Ini 2.2 itu berada pada headings 2. Jadi, kita blok, setelah itu kita klik pada heading 2. Klik kanan, kita update to match. Oke. Di sini, kita atur kembali penomorannya. 2.1. Nah, muncul 2.1. Selanjutnya, pada generasi komputer, pertama, kita rubah changes-nya. Di sini, kita gunakan kapitalis Edgeworth. Maka dia akan berubah, Sekali lagi, coba. Nah, setelah itu, sama seperti tadi, kita blok. Setelah itu kita ke heading 2, kita klik kanan, kita update. Oke. Di sini, jangan lupa kita rubah penomorannya. Di sini, generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga, sampai generasi kelima sudah terdaftar. Jadi, caranya yaitu, bagaimana caranya? Kita blok generasi pertama, setelah itu kita ke heading 3. Jangan lupa pada heading 3 kita klik update heading 3 to match selection, maka akan muncul heading pertama. Jadi, selanjutnya di sini
Oke, baik teman-teman. Jadi di sini telah ada generasi pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Jadi materi mengenai generasi keempat itu tidak muncul pada headings navigation. Jadi di sini cara supaya kita memunculkan generasi keempat, yaitu yang pertama, kita klik pada generasi ketiga. Setelah itu kita pilih new headings after. Oke. Setelah muncul ini, kita blok, kita cari heading, kita cari sub yang keempat. Oke, di sini generasi keempat. Kita blok generasi keempat, setelah itu kita klik pada heading, jangan lupa kita kasih update heading. Oke, setelah itu maka pada navigation akan muncul generasi materi dengan generasi keempat. Selanjutnya, kita backspace. Sorry. Oke. Setelah itu yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah bab terakhir, yaitu bab penutup. Nah, di sini bab penutupnya caranya yaitu sama seperti bab 1 dan bab 2. Kita kembali delete, yaitu kita kasih titik 2 dan backspace. Selanjutnya kita blok dan setelah itu kita pilih heading 1, kita ke update heading too much. Oke. Jadi di sini akan muncul bab penutup dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu berada pada headings 2, sama seperti rumusan masalah dan juga pengertian komputer dan juga generasi komputer. Jadi kita klik heading kedua, jangan lupa kita kasih update heading. Oke, maka akan muncul kesimpulan. Sorry, ulang lagi. Kita ke heading kedua, kita update. Muncul di sini, kita rubah penomorannya kembali, spasi 3.1. Sorry, harusnya 3.1 ya. Karena bermasalah, jadi kita gunakan icon. Caranya kita masuk ke numbering. Oke, kita ke 3.1, kita klik oke. Maka akan muncul 3.1. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Sini kita klik daftar pustaka. Setelah itu kita ke heading 1. Di sini secara otomatis langsung muncul heading 1. Nah, oke, baik teman-teman. Setelah ini, selanjutnya yang berikut adalah kita kembali ke daftar isi. Kita kembali ke daftar isi. Kita klik pada daftar isi, selanjutnya kita masuk ke menu preference. Di sini ada tabel of contest yang berada paling kanan pada layar. Kita klik. Di sini yang kita pilih adalah automatic tabel 1.
Oke. Maka pada daftar isi akan muncul. Ini kita sudah bisa mulai mengedit. Caranya yang pertama, oke. Setelah itu, pada latar belakang, sorry, ini kesalahan teknis. Baik teman-teman, setelah ini kita mengatur bagaimana selanjutnya adalah kita mengatur kerapian sub-sub yang ada dalam daftar isi. Oke, jadi yang pertama adalah kita mengatur titik 2 pada bab 1, bab 2, bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Untuk kita kontrol, setelah itu kita klik, kita tarik left ident-nya 1,5 saja, kita kembalikan. Oke. Setelah itu kita klik pada titik 2, kita tap, oke. Tap. Dan bab 3 juga kita tap. Selanjutnya kita ke latar belakang tujuan, sabar, kita ke kita ke latar belakang tujuan dan kawan-kawan, kita kontrol. Selanjutnya kita pilih komputer dan pengertiannya, pengertian komputer dan generasinya, dan berikutnya adalah kesimpulan. Oke, sama seperti tadi, kita tarik, misalkan sejajar. Kita lepaskan. Nah, setelah itu kita tarik juga, berada pada 3. Ini kita kembalikan ke 2. Jadi sudah rapi. Satu yang berikut adalah bagaimana cara kita merapikan sub-sub generasi komputer. Caranya sama seperti tadi, kita blok. Oke. Kita tarik ke sini. Kita tarik kembali ini. Oke, jadi terlihat lebih rapi. Selanjutnya, jangan lupa teman-teman, kata pengantar, kita kasih bold, daftar isi, 3 bab, yaitu pendahuluan, bab pembahasan, dan juga penutup, itu kita kasih bold. Dan juga daftar pustaka, itu kita kasih bold. Setelah itu, oke. Baik, baik teman-teman, beginilah cara membuat daftar isi secara otomatis pada makalah ataupun proposal. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Semoga
penjelasan saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.